Selamat pagi, investor pasar modal Indonesia. Pagi ini saya ingin melanjutkan mengenai pengaruh investor asing, juga kaitannya sama rupiah. Selama ini kita lebih sering melihat bahwa harga saham atau berinvestasi saham dari sudut pandang rupiah saja. Jadi kita melihatnya hanya dari satu sisi. Padahal di pasar modal Indonesia itu pengaruh investor asing itu relatif cukup tinggi. Dalam beberapa waktu dia bisa membuat harga saham itu naik. Kenapa? Karena investor asing datang dan mereka membeli saham. Tapi tiba-tiba juga sebaliknya, investor asing tiba-tiba keluar dan harga saham tidak ada apa-apa, tiba-tiba turun sendiri. Nah, ini yang kemarin saya melanjutkan dari strategi investasi mengikuti investor asing. Kalau kita sebagai investor asing, maka kita akan berpikir dua kali. Yaitu pertama, ketika misalnya saya sebagai investor asing memiliki uang 1 juta dolar, maka yang saya lakukan adalah saya harus menukarkan uang 1 juta dolar itu ke dalam rupiah untuk bisa membeli saham-saham di Indonesia. Anggaplah kurs rupiah itu 14.000, maka kalau saya punya uang 1 juta dolar, maka saya akan mendapatkan uang 14 miliar. Dari uang 14 miliar inilah saya bisa membeli saham. Apa kemungkinan-kemungkinan yang muncul ketika saya berinvestasi di Indonesia? Satu, ketika kursnya tetap tapi harga sahamnya naik. Maka kalau kursnya tetap harga sahamnya naik, kita akan mengalami keuntungan kalau kita hasilnya nanti kita tukar lagi ke dalam dolar. Nah, yang kedua adalah kursnya turun, harga sahamnya naik. Maka yang terjadi bisa untung, bisa rugi. Yang ketiga adalah ketika kursnya itu naik, harga sahamnya juga naik, maka itu yang paling dicari oleh investor asing. Maka kita juga bisa untungnya sebagai investor asing, untungnya double. Nah, kalau sekarang harga sahamnya turun, kursnya tetap, ya berarti kita juga akan rugi, kan gitu. Nah, kalau kursnya tetap, harga sahamnya tetap, ya kita tidak untung, tidak rugi. Nah, itu adalah probabilitas ketika kita menjadi investor asing di Indonesia. Sama seperti orang Indonesia yang berinvestasi di luar negeri, memakai rupiah yang kita harus tukar di dalam mata uang di negara lain. Kita bisa untung, kita bisa rugi. Jadi intinya apa? Intinya seorang investor, siapapun dia, ataupun dia trader, ataupun dia mungkin masuk kategori spekulator, maka tetap mempertimbangkan risiko berinvestasi di suatu negara atau di suatu daerah. Jadi saya ingin melengkapi bahwa kalau Anda strategi investasinya mengikuti investor asing, maka Anda harus melihat berapa terjadinya transaksi net buy atau transaksi net sell asing. Kalau net buy berarti kita harus ikut beli, kalau net sell berarti kita harus ikut jual. Tapi itu bukan juga jaminan untuk untung. Siapa yang untung? Siapa yang untung adalah dia yang mendapat keuntungan tentunya. Ya, jadi kadang-kadang investor asing buy tapi harga sahamnya turun juga bisa. Ketika investor asing net sell, harganya justru naik juga bisa. Ya, jadi semuanya adalah serba memungkinkan. Tapi yang terpenting dan relatif juga bagus untuk kita ikuti adalah strategi mengikuti transaksi investor asing dalam berinvestasi. Tetap semangat dan semoga cuan selalu. Terima kasih, selamat pagi.